Halo, perkenalkan nama saya Naysila Islami Sesari Bakti dari kelas 3C Pendidikan Sejarah. Jurnal yang akan saya bahas kali ini berjudul The Bugis Makassar Diasporas yang ditulis oleh sejarawan bernama Leonard I. Andaya. Artikel ini diterbitkan pada tahun 1995 dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Pada era modern awal di Asia Tenggara, sekitar tahun 1500-an, kedatangan bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan rempah-rempah memicu perubahan besar. Dampak dari kedatangan mereka memaksa banyak masyarakat lokal untuk meninggalkan kampung halaman dan mencari tempat tinggal baru. Salah satu perpindahan besar yang paling terkenal saat itu adalah diaspora masyarakat Bugis Makassar dari Sulawesi Selatan. Menariknya, meskipun mereka berasal dari satu wilayah yang sama, hasil akhirnya sangat berbeda. Diaspora Makassar dianggap gagal, sementara diaspora Bugis justru sangat sukses. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan dua pengalaman diaspora yang sangat berbeda, diaspora Makassar yang dinilai gagal dan diaspora Bugis yang dianggap sukses. Melalui perbandingan ini, penelitian tersebut berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor kunci yang menjadi penyebab perbedaan hasil di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan analisis historis komparatif, atau dengan kata lain, metode perbandingan sejarah. Dengan metode ini, penulisan membandingkan dua kasus atau lebih dari masa lalu untuk melihat persamaan dan perbedaan, hingga bisa menarik kesimpulan yang lebih kuat dan mendalam. Diaspora Makassar dianggap gagal karena para pengungsinya, yang dipimpin oleh pangeran-pangeran terpandang, tidak bisa beradaptasi di tempat-tempat baru. Mereka menolak untuk tunduk pada penguasa lokal karena masalah kehormatan dan status sosial. Sikap ini memicu banyak konflik kekuasaan. Dan pada akhirnya Belanda melihat mereka sebagai ancaman terhadap stabilitas wilayah. Akibatnya, Belanda menyerang benteng-benteng mereka dan memaksa mereka kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 1680. Berbeda dengan orang Makassar, diaspora Bugis justru sangat sukses. Mereka datang dengan kelompok-kelompok kecil dan sering terlibat dalam perebutan kekuasaan lokal. Namun, mereka tidak menolak, malah berbaur dan menjadi bagian penting dari masyarakat setempat. Karena dianggap tidak mengancam, Belanda pun tidak terlalu ambil pusing dengan menikah dengan keluarga kerajaan Melayu dan membuat aliansi yang cerdas. Mereka berhasil mendirikan kantong-kantong kekuasaan mandiri seperti di Riau, bahkan yang sampai mendirikan kerajaan baru seperti yang terjadi di Selangor. Jurnal ini melakukan analisis kritis dengan metode perbandingan yang kuat. Dengan membandingkan diaspora Bugis dan Makassar, perbedaan keberhasilan mereka menjadi sangat jelas. Penulis juga menggunakan banyak sumber otentik seperti catatan VOC dan kronik lokal yang membuat argumennya sangat kuat dan dapat dipercaya. Intinya, jurnal ini membantu kita memahami lebih dalam tentang mengapa suatu imigrasi bisa berhasil atau gagal. Penjelasannya tidak hanya menyalahkan dominasi Eropa, tetapi juga menyoroti pentingnya faktor dari dalam kelompok migran itu sendiri, seperti cara mereka berorganisasi dan berpolitik. Dalam penelitian ini, penulis mengakui adanya keterbatasan karena dokumentasi tentang diaspora Makassar sangat minim. Kisah-kisah mereka kebanyakan harus disusun ulang dari catatan pihak luar, seperti dokumen VOC yang bisa jadi punya pandangan yang bias. Hal ini tentu membuat analisisnya jadi tidak terlalu mendalam. Selain itu, ada kemungkinan bahwa catatan VOC atau kronik Melayu yang ditulis keturunan Bugis memiliki agenda tersembunyi yang bisa mempengaruhi cara sejarah itu ditafsirkan. Teks tersebut menjelaskan tentang sebuah jurnal yang menawarkan sudut pandang terbaru.
Selama ini kita sering berpikir bahwa berhasil atau tidaknya kelompok diaspora dipengaruhi oleh kekuasaan kolonial. Namun, jurnal ini berpendapat bahwa faktor internal dari kelompok itu sendiri jauh lebih penting, seperti kepemimpinan, strategi bersekutu, dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat. Penemuan ini sangat bermanfaat untuk berbagai ilmu pengetahuan seperti sejarah, maritim Asia Tenggara karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sosiologi contohnya migrasi sebagai contoh kasus adaptasi yang unik, dan ilmu politik untuk memahami dinamika kekuasaan dan pembentukan identitas di era kolonial. Jurnal ini menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara diaspora Bugis dan Makassar terletak pada cara mereka mengelola hubungan dengan penguasa lokal dan kekuatan kolonial. Diaspora Makassar dengan kepemimpinan aristokratisnya gagal karena tidak mampu beradaptasi dan bersedia menerima peran di bawah kekuasaan lain. Sebaliknya, diaspora Bugis yang lebih pragmatis dan terorganisir justru berhasil memanfaatkan perselisihan politik lokal dan menjalin aliansi strategis dan membangun kekuasaan mereka. Jurnal ini sangat layak dijadikan referensi karena memiliki analisis yang kuat dan menyeluruh. Penulisnya membandingkan dua kasus yang berbeda, yaitu diaspora Bugis dan Makassar, untuk menunjukkan mengapa salah satunya berhasil sementara yang lain gagal, meskipun keduanya berasal dari konteks yang sama. Yang membuat jurnal ini istimewa adalah penulisnya tidak hanya menggunakan catatan dari pihak Eropa, tetapi juga menggabungkannya dengan sumber-sumber lokal. Hal ini membuat gambaran sejarah yang disajikan menjadi lebih seimbang dan kaya, sekaligus memberikan pemahaman baru bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu migrasi tidak hanya dipicu oleh pengaruh luar seperti kolonialisme, melainkan faktor dari dalam komunitas itu sendiri, seperti cara mereka berorganisasi dan berstrategi, justru jauh lebih menentukan.